di sebelah kiri saya adalah ini rob apa bukan? Sungai ya. Ini adalah sungai, nggak terlalu kelihatan. Nah, ini depannya rawa-rawa ya. Kena rob juga. Nah, kita masih dalam perjalanan. Kita hampir sampai di makam Dawa. Nah, di sekitar kita juga rawa-rawa ya. Ada banyak lampu-lampu untuk perumahan di sini. Cuaca juga sangat cerah sekali, nggak hujan. Dan ini adalah area makamnya. Tempatnya juga sangat gelap sekali. Nah, ini yang dinamakan makam Dawa. Nah, kita sudah bersama dengan tim kita. Mapanya mana? Ada pertanyaan saking ngriku napa maju mawon Mas ini. Nah, ini dengan Pak Basari. Selamat malam Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Mapeng Channel. Saat ini kita berada di pemakaman Dawa Pak Basari. Nah, saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Pak Basari, yaitu juru kunci. Benar Pak ya? Peserangan sini ya Pak. Nah, konon katanya sih, makanya kita kesini, katanya banyak cerita yang mungkin perlu diluruskan ya Pak. Nah, nanti kita ada pertanyaan dari kita untuk Pak Basari, yaitu tentang tadi Pak, Nurjana. Siapa sih Nurjana itu Pak? Ya, peristiwa dari tahun 70-an sebetulnya Nurjana itu kan dilahirkan di dalam alam gaib ya, alam siluman, antara perkawinan manusia biasa dengan makhluk gaib. Nah, di Pesanggrahan ini kan ada kerajaan siluman yang di bawah naungan oleh Ki Gendil Wesi. Nah, di saat itu mungkin setelah adanya Gendil Wesi yang sudah hampir punah kekuasaannya, melimpah kepada siapa yang kuat, ternyata Ibu Sasniti. Nah, di situ beberapa tahun kemudian sehingga melahirkan anak yang disebut Nurjana. Nomor 1, nomor 2 itu Dewi, nomor 3 itu Syahrini. Tapi yang saya tahu persis lokasi yang sebenarnya bukan di makam Pesanggrahan. Oh, sebenarnya untuk Nurjana itu bukan di makam Pesanggrahan. Tapi kata orang-orang Pekalongan sih Pak, katanya sih sebelah Kali Pekuncen, atau itu sebenarnya benar enggak? Ya, biar kita bisa meluruskan bagi para pemirsa yang masih lihat channel ini, dilurusin aja Pak, biar kita tahu semua. Jadi kalau Sungai Pekuncen itu kan jauh sekali ya mungkin ya. Kalau berdekatan dengan sungai bener ini ya, maksudnya ke sana, jalan Pasar Urang itu memang lokasinya di situ. Nah, ada salah satu sekarang yang dibangun Musola Nurjana, sebelahnya ada Pamsi Mas, itulah dulunya itu hutan, boleh dikatakan ya hutan. Nah, sekarang dibangun maksudnya zaman modern sekarang dibangun musola, tapi lokasi untuk kerajaan siluman tidak berubah, masih di situ, tetap masih di situ. Nah, masuk sampai situ, masuk ke Sekombang, masuk sampai tingkat Gebum, sampai ngebum. Terus menurut cerita sih, katanya sih Nurjana itu sosok yang sangat cantik. Betul ya. Terus mungkin dia juga bisa menampakkan diri kayak gitu. Kalau saya ketahui dari beberapa gaib maupun dari beberapa sejarah, yang namanya siluman itu kan kekuatan bisa menjamah manusia itu kan kekuatan hanya 2 jam. Tapi kalau Nurjana ini 24 jam.
Jadi pemirsa, untuk sosok ini dia bisa menamakan diri sampai 24 jam. Jadi untuk jin-jin biasa itu paling 2 jam ya maksimal. 2 jam, ya. maksimal. Jadi sangat luar biasa sekali. Gitu. Nah, tapi untuk cerita-cerita yang mungkin kadang yang didengar di masyarakat itu sangat menjadi ingatan, itu contohnya seperti mungkin ada pembunuhan atau yang lainnya lah, itu sebenarnya ada nggak? Kalau pembunuhan saya kira tidak ada ya. Tidak ada. Cuman seringkali ada melamar. Oh, berarti ceritanya dia sosok laki-laki ya, laki-laki melamar karena melihat dari kecantikannya yang sangat luar biasa, sehingga tertarik di dalam hatinya ingin memiliki menjadi suami istri. Tapi karena adanya semacam demikian, kadang-kadang dijanjikan kamu datangnya pada saat ini malam, tapi sekadang asar datang kan alamnya sudah berbeda. Jadi gini pemirsa, untuk peristiwa pembunuhan atau apa itu mitos ya, tidak ada. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah ceritanya adalah seorang laki-laki yang melamar ke perempuan karena dia melihat sosok yang sangat cantik. Bahkan dia mendatangi rumahnya. Iya, betul. Yang seakan-akan rumahnya itu ada. Iya. Tapi setelah itu tidak ada pemirsa. Jadi mungkin banyak cerita di telinga-telinga masyarakat, mungkin ada yang salah, dan kita bicara langsung kepada narasumbernya dengan Pak Basari ya Pak. Cukup itu aja Pak. Kami ya terima kasih banyak sudah memberikan pengetahuan pada kami tentang tempat ini atau hal-hal ini. Bahkan nanti kita juga akan menelusuri ya Pak tentang makam yang ada di sini itu seperti apa. Nanti kita juga nggak sendirian ya, bersama Pak Yai, Pak Ustadz, Bapak yang bisa ke sini. Nanti kita nunggu aja ya, Pak Mapeng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti yang tadi saya bilang, saya tidak sendirian, saya ada Mapeng sama narasumber kita Pak Basari. Nah, kita nanti akan coba menelusuri seperti apa peristiwa yang sebenarnya yang ada di sini. Nanti kita juga ada di makam Jawa, dan cerita-cerita yang mungkin salah didengar di telinga warga ya, Mapeng. Kita nanti luruskan aja itu sebenarnya seperti apa. Mungkin Mapeng ada pendapat lain tentang makam Dawa ini atau mitos-mitos tentang Nurjana. Insya Allah kalau makam ini nggak usah diungkap. Insya Allah Bismillah, ini para aulia, para sesepuh kita. Insya Allah Bismillah, yuk kirim salam aja. Mungkin kita nanti akan mengungkap yang ya bukan jahil sih, yang agak begitu rewel, agak begitu itu. Kalau sini Insya Allah Bismillah, ini sejarah Insya Allah Bismillah, kita harus tahu di sini itu makamnya siapa, di sana itu makamnya siapa. Insya Allah ini tempatnya para aulia, para sejarawan Insya Allah Bismillah. Tapi tadi ntar Pak ini udah komentar tentang Nurjana, itu sebenarnya makhluk gaib. Kita masih mencoba nelusuri. Ya, tak lupa lagi kita bersama Pak Lurah. Bersama Pak Lurah yang ada di sini. Pak Lurah nderek napa? Nggih, monggo Pak. Wajib desa sama. Oh, jalan kalau kali Bapak mawon. Heeh. Anu aja, jalan Pak Sepun sini. Nggih. Anu ki mau dipun Mas. Langsung kami. Langsung sampean. Alhamdulillah kita masih ada di Pesanggerahan. Insyaallah Bismillah. Di sini sebenarnya kita tuh udah mau keluar, tapi nggak ada salahnya kita mampir ke makam Sungsang. Sebenarnya yang saya lihat dia itu sebagai panglima. Ya Allah, Bismillah, gagah banget. Mungkin yang lebih etis menerangkan atau yang lebih gamblang, alhamdulillah di sini untuk ada narasumber bisa menerangkan lebih jelasnya makam Sungsang itu sebenarnya
siapa Pak? Monggo. Ya, pemirsa seluruhnya yang ada di sini maupun di luar sini atau yang mendengarkan, bahwa ini saya ingin meluruskan daripada satu persatu pertanyaan. Kalau lewat ini kan mungkin bisa dicermati. Insya Allah. Nah, memang dari beberapa hal ada kontradiksi makam Sungsang ini. Sebetulnya sebelum saya lahir sudah ada, karena itu kejadiannya pada saat menjelang abad ke-17, sebelum masuk ke abad 17 itu kan di Pesanggerahan, khususnya di tanah kita sini kan ada Panggebluk. Kalau yang disebut Panggebluk itu kena penyakit pagi sore meninggal, sore kena penyakit pagi meninggal, bisa terjadi ngubur sampai 50 orang satu hari. Dalam satu hari. Satu hari. Itu di dalam cerita yang saya diceritakan oleh bapak saya menjadi kepala desa dulu, sehingga sampai dengan interaksi dengan makhluk gaib yang ada di sini. Nah, cara pengobatannya bagaimana? Ada salah satu tokoh yang ada di sini, dia diberikan wangsit kepada Allah SWT lewat dari Kanjeng Ibu Ratu, bisa sembuh penyakitnya Panggebluk, bisa hilang, tapi ada persyaratannya. Tokoh di sini besok kalau meninggal tolong disungsang. Disungsang itu kan kalau masyarakat mukmin muslim biasanya kan utara sampai selatan. Nah, sekarang disungsang itu supaya bisa kembali pada penyakitnya atau Panggebluknya bisa sembuh. Nah, dibalik berarti Pak. Dibalik. Umumnya kita kan dari selatan ke utara. Nah, kalau sekarang niki dari barat ke timur. Sungsang Mas. Nah, yang di sini siapa? Itu ada dua yang sudah berinteraksi dengan saya. Saya itu pernah saya hilangkan. Ini patok atau disebut orang Jawa itu tengar. Sudah saya hilangkan, nanti jadi suudon yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Ternyata dia protes, yang ada jangan diubah-ubah, yang sudah ada jangan diubah-ubah, yang belum ada jangan ditambahi. Itulah. Nah, yang bercokol di sini itu adalah satu, pertama Ibu Nyai Sri Rengganis, yang kedua Ibu Nyai Kamea. Nah, Ibu Sri Rengganis dulu membantu pada makam Dawa itu, yang jadi sekarang itu PMI, dulu namanya apalah kurang tahu. Sekarang PMI. Nah, prajurit-prajurit pada perang ada luka dan lain sebagainya, yang mengobati adalah sini. Itu adalah Ibu Sri Rengganis dengan Ibu Nyai Kamea. Tapi Ibu Sri Rengganis tidak bercokol di sini terus, di sini itu ampiran yang bercokol itu Nyai Kamea. Itulah dulu. Nah, jadi kalau kita memang pokok di dalam satu persoalan makam Sungsang ini adalah untuk menolak balak. Itulah sebenarnya cuman untuk menolak balak. Pada Panggebluk itu bisa terjadi alih desa dan alih kecamatan, sehingga masyarakat Pesanggerahan timbul satu bahasa Jawanya itu gemah ripah lojeh nawe, dengan apa yang ada di situ penyakit itu hilang semua karena adanya penolakan makam Sungsang lewat. Dulu di sini Potat yang paling terbesar itu umurnya 50-an tahun lebih. Nah, sekarang kan kena asin, sehingga ini ya sisanya. Tapi maaf Pak, tempat ini sering buat acara ritual-ritual yang menyimpang nggak Pak? Tidak. Alhamdulillah. Tidak ada. Cuma yang paling kita kirim tawasul doa, saya dengan istri saya maupun saya sendiri dan lain, tidak ada buat saya. Kalau kita mau menerima hal-hal di luar agama, tadi yang saya katakan yang di rumah Mas Yaul, saya terima banyak uang. Itu ya Pak. Tapi insya Allah saya jaga dengan desa saya, dengan masyarakat kita, jangan saya munculkan. Tempatnya dekat itu kok. Ya, sekiranya cukup untuk mengungkap masalah makam Dawa dan Pak Yai. Alhamdulillah. Kita meneruskan pengungkapan dari silsilah Nurjana. Jadi untuk pemirsa saudara Mbah Peng, ini mungkin ada beda, mungkin tadi sudah dijelaskan. Untuk makamnya itu dinamakan makam Sungsang. Kalau yang lainnya itu selatan ke utara, kalau ini ke timur. Tapi insya Allah bismillah, karena ini permintaan, ya insya Allah bismillah, yakin aja, insya Allah bismillah gitu. Nggak apa-apa. Sementara itu aja dulu, ntar kita jalan-jalan lagi ke tempat Nurjana insya Allah. Lanjut perjalanan untuk mengungkap Siti Nurjana. Masih bersama saya dan juru kunci kita, Pak Basari.
berjalan. Masih bersama kami di channel Mapeng. Setelah kita menelusuri perjalanan dari makam Dawa ya Mbah, kita sudah sampai tempat tujuan untuk mengungkap siapa itu Nurjana. Nanti kita akan memakai mediator Mbah. Insya Allah ya. Kita ungkap, kita meluruskan aja mitos-mitos masyarakat itu yang mungkin salah ya. Salah. Katanya ada yang korban bunuh diri karena laki-laki, karena apa? Insya Allah ntar kita ungkap sebenarnya Nurjana itu siapa. Insya Allah Bismillah. Jadi nggak salah paham, nggak salah arti. Insya Allah gitu aja. Ya, kita langsung aja ke mediator atau mediasi. Nah, kita masih mencoba untuk mediasi kepada mediator. Itu seperti apa? Assalamualaikum. Sinten iki, Mbah? Sing jaga dalan. Dadi sanes Nurjana. Oh, sok ganggu mboten nyenengan teng mriki. Ganggune sing pripun ganggune? Dalam ngatoki. Oh. Ya Allah. Lah terus tujuane ngatoki apa, Mbah? Tujuane ngatoki apa? Kon nonton perintah. Lha sing ngongkon sapa? Emang ono kon meden-medeni ngono? Oh. Dadi ngene Mbah, men foto bae urepe. Dadi sampean cok njagali wong do numpak motor ngono. Cok mlaset-mlaseti ngono. Jahil ya. Jahil berarti sampean. Karo sapa iki jenenge? Sing ning jembatan kono kuwi apa sing ning kono? Oh, perjalanan kono kuwi. Ganggu berarti sampean. Ya men foto bae bareng urepe ngono sih, Mbah. Muslim mboten? Muslim. Lha yo lak muslim ora pareng ngono ra. Ya. Ya. Iki karo sapa iki aku? Karo mbah sapa? Sama aja ganggu meneng ya. Bareng ben padha urepe ya. Ya. Oh tak kirim Al-Fatihah, sapa jenengan? Sinten? Musri. Oh ya wis engko tak kirim salam. Berarti sampean anggere ning ngene iki, dalan-dalan ngono iki. Sering meden-medeni wong kuwi. Ya sampean balik sik ya. Ternyata bukan Nurjana yang masuk. Insya Allah Bismillah, di sini kita akan ungkap Nurjana. Allah. Nah, kita akan mencoba untuk mediasi lagi. Ya mungkin insya Allah bisa memberi Cuman ingin tahu aja. Kayaknya dulu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya kenal tuh Mbak. Ayo sapa? Saya kenal. Ayo sapa? Sapa ayo? Jenengan saya meden-medeni kok niku, Mbah. Saya golek-golek cowok-cowok kok niku. Kenal aku ora, delok sawang. Ayo, sapa jel? Sapa jel? Lho kok isin? Wes ndek bojo, lah wong biyen yo ndek bojo sama sik seneng aku kok. Sama awet ning kene ya. Oh. Sing ganggu sampean. Lah butuhe apa butuhe men aja ganggu?
Melas ya. Mbak Gus pernah ngomong sih rasa ganggu-ganggu ngono. Sama pin bojo? Pin bojo? Iya. Karo sapa? Karo menungso. Lha men apa? Men koyo mbiyen neng. Yo wis sampean wae iku wong tuane sampean wae. Sampean tak goleke dhewe ya. Hoep ya. Berarti sampean sok sik mlaku-mlaku tekan kono, tekan alun-alun. Oh, ya Allah, ayune por ya. Si awet nom sampean. Lha sik karo aku piye? Hah? Sik seneng. Maaf, bukannya gimana dulu tahun 2014 saya pernah singgah di sini, pernah jalan-jalan di sini. Alhamdulillah beliaunya kok rada seneng karo aku. Ya Mbak ya. Rada seneng tapi rada tak tolak. Sampean rada jengkel ora karo aku? Hah? Jengkel? Oh, saiki piye saiki? Saiki seneng ora? Jadi pangeki opo, tapi sayangnya insyaallah karena ini alam kita berbeda, insyaallah Mbah sampean ra usah luru wong sing nyoto, ra usah luru wong sing anu ya. Padha WHP wae ya. Lha si padha-padha mbak-mbake sampean, padha ati-ati sampean ngono sih. Sampean anggere ning ndi? Ning ngono. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Mau tanya nopo? Ini dengan siapa, Mbak? Dalam? Dengan siapa? Ini Mbak Nurjana, Mas. Mbak Nurjana. Ayune por iki. Monggo lah niki kali bapake. Kenal nggih kali bapake nggih. Pun dianggep lare nggih. Salim ah. Ya Allah. Karena aku ki cak boso tapi kok cok nglayani wong-wong kok dong lamar itu dan ini sebagainya. Wong penasaran kabeh ya Nur. Oh iya, Bu. Ngertine nang makom. Ki lokasi sing sak bener kan ki nang kene iki. Dadi wong nek sing do luru kowe sak nyatane iki maksudnya Pak keprimen ngono lho Mas aku. Aku ngomong kowe kawit cilik kawit ibumu. Pengen digawen ke jere, Pak. Kawin karo sapa karo aku po? Pak bojone 17 ha? Wah, tambah suke iki. Apa karo Pak Lurah? Karo Pak Lurah seneng. Jadi kowe aku njaluk tulung sing bocah nom-nomane aja mok ganggu ya. Bila mono kowe pengin arep kawino karoan sak bangsamu. Memang darahmu kuwi kadek keturunan manusa karo keturunan kadek bangsane Raja Siluman kene ya. Tapi aja ganggu diperkuat pesanggrahan ya. Wis iki tak ungkap malam iki bahwa silsilahmu sing Nurjana ki lokasine ora ning makom ya. Ini kono karo Pak Yai mana? Aku bakal takon oleh ora. Monggo. Amet nyuruh sewa ya? Nggih. Asline ngendi? Sampeyan asline ngendi? Pesanggrahan dhewe. Kenal aku apa ora? Kenal. Kenale nang ngendi? Kenal saiki apa wis kenal mbiyen? Dewet mbiyen. Ya. Aku mlebune tunggalmu apa dudu? Aku tunggalmu apa wong siji? Tunggal. Temenan. Ya wis cukup tekan sini. Niku. Matur nuwun. Nggih. Jadi niki intine bapake mboten usah gawe napa arane sok ngledung-ngledung malih nggih hitungane wis uripe dhewe kok niku mawon nggih. Jenengan urip dhewe, nganu dhewe, dadine ora dadi nganu, ya. Dupe slamete dupe uripe. Pun jenengan rak usah ngetok-ngetok maneng ya. Butuh nganu, pasangan sampean. Oke Risya. Oh. Apa dituwa ke milih? Nek karo iki piye? Gelem ora? Bagus lagi. Iya. Ora gelem. Lah terus njaluk sing kaya apa? Apa milih dhewe? Bocah iki. Wis engko gampang. Sementara alhamdulillah kita udah ungkap, moga-moga ya dengan adanya ini Mbak Nurjana udah nggak begitu booming ya, nggak begitu wis rasa jalan-jalan tekan alun-alun ya.
Pesel sampean ya. Alon-alon ring ngene sambruk. Ya. Wah, wingi dong alon-alon ring ngene ambruk sampean nang ndi? Ngono. Lah nek dolan ning alon-alon nek malam apa? Malam kliwon tok. Oh, sulan pisan. Wah, kelu sampean. Ya, ampun. Ya Allah. Ayu ya. Kok klambine ping terus sampean? Ping ganti klambi? Hah? Tak ganti. Ya lho apa warnane? Ijo. Dinggoke langsung ya. Kudungan ora? Ping kudungan ora? Kudungan ya. Ya Allah. Muslim jenengan nggih. Allah. Pun nggih. Ya Allah, langsung assalamualaikum nggih. Udah, serana sing meh ditawake meneng Pak, sampun nggih. Cukup nggih. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aduh, rame-rame, mungkin insyaallah bismillah tak tanyain nggih. Halo, Assalamualaikum. Sapa, Mbah? Sampeyan sinten? Sapa? Sapa, Mbak? Kumbang. Kumbang sapa? Panglima Kumbang? Oh, sampean paling mah kumbang-kumbangan ya. Oh gampang aku orang undang masih bersama kami di channel Mapeng. Kita sudah menjalani aktivitas yang tadi ya, sudah menelusuri tentang Nurjana, makam Dawa dan sebagainya. Mungkin itu sudah cukup. Mungkin dari Bapak Basari ada pesan-pesan positif untuk kita semua. Itu seperti apa? Monggo Pak. Ya, kita memberikan support pada anak-anak muda kita semuanya yang ada di wilayah sini. Kalau kita bertindak selaku apapun yang lebih berhati-hatilah. Berhati-hatilah satu. Kedua, semuanya itu masuk di dalam sanubari kita sebagai orang muslim. Kita berpedoman kepada iman Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya pertama. Yang kedua, semua yang ada di dalam penyebaran hoak dan sebagainya jangan dihiraukan atau jangan digubris, karena ini sudah ada penelusuran yang sebenarnya bahwa lokasi yang ada beberapa dekade kemarin ada begini-begini, ternyata memang lokasinya tetap ada di wilayah sini, bukan di makam. Itu aja pesan saya. Kalau kita masuk ke makam lebih baik kita basmalah atau maca Fatihah. Itu mudah-mudahan. Itu saja ya Pak. Iya. Terima kasih Pak sudah memberikan tempat dan waktunya kepada kami dari channel Mapeng. Mungkin itu aja Pak, saya ucapkan banyak terima kasih dan acara ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Dan bagi pemirsa untuk channel Mapeng, tujuan kita di sini adalah tidak ada tujuan untuk tujuan negatif. Pastinya kita tuh memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk kita biar tidak terpasang berita-berita hoax, simpang siur. Dan kita belum ada buktinya, kita buktikan aja di sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Terima kasih.